Halo rekan semua, kembali lagi bersama kami di SPT Online Channel. Kali ini kami akan share tentang cara lapor SPT tahunan dengan formulir 1770S melalui aplikasi e-form. Jadi di sini untuk laporan SPT tahunan 1770S digunakan untuk PNS, pegawai TNI Polri maupun pegawai swasta lainnya di mana penghasilannya di atas 60 juta dan tidak melakukan pekerjaan bebas. Jadi di sini ketika akan melaporkan SPT tahunan dengan penghasilan di atas 60 juta dan tidak melakukan pekerjaan bebas, maka menggunakan formulir 1770S. Nah, sebelum kita menginjak pada cara lapornya, ada beberapa hal yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum mengisi formulir 1770S melalui e-form. Jadi yang pertama yang perlu disiapkan yaitu pastikan rekan sudah mempunyai akun di JP Online. Jadi di sini untuk melaporkan SPT tahunan secara online melalui aplikasi e-form, rekan harus mempunyai akun di JP Online. Bagi rekan yang belum mempunyai akun di JP Online, silahkan rekan daftar atau mengikuti tutorial tentang cara daftar di akun di JP Online melalui tautan di atas. Oke, jika sudah, yang kedua yang perlu disiapkan yaitu bukti potong PPh pasal 21. Nah, untuk contoh bentuk bukti potongnya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa item yang perlu dicatat atau perlu diperhatikan supaya nanti akan memudahkan rekan ketika mengisi formulir 1770S. Yang pertama yaitu NPWP pemotong atau pemberi kerja. Kemudian yang kedua penghasilan bruto setahun. Jadi untuk NPWP pemotong biasanya pada bagian atas bukti potong. Kemudian untuk penghasilan bruto di angka 11. Nih, di angka 11. Kemudian total penghasilan neto selama 1 tahun yaitu di angka 15. Jadi untuk penghasilan netonya di angka 15. Kemudian PTKP. Jadi di sini untuk PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Kemudian yang selanjutnya yaitu nilai PPh 21 yang dipotong. Jadi itu yang harus diperhatikan. Mungkin bisa dicatat sehingga nanti memudahkan rekan dalam mengisi formulir 1770S. Kemudian selanjutnya yaitu bukti potong PPh 21 final jika ada. Jadi kalau 21 final biasanya tidak semuanya akan mendapatkan karena di situ PPh 21 final hanya untuk misalkan honor atau tunjangan lainnya. Yang perlu diperhatikan untuk PPh 21 final yaitu NPWP pemotong atau pemberi kerja, total penghasilan bruto yang dikenakan PPh final, kemudian nilai PPh final yang PPh 21 final yang dipotong. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya yaitu daftar nama anggota keluarga yang terdapat di kartu keluarga. Jadi misalkan di sini ketika rekan statusnya dalam bukti potong tersebut K2, maka yang dimasukkan dari berdasarkan kartu keluarga tersebut yaitu istri dengan 2 tanggungan. Jadi maksudnya di K2 yaitu status kawin 2 tanggungan. Nah, di situ silahkan rekan masukkan daftar keluarganya. Kemudian selanjutnya yaitu daftar harta yang menjadi hak milik. Jadi yang di sini yang perlu dicatat yaitu nama aset, harta, kemudian tahun pembelian atau tahun perolehan. Kemudian selanjutnya yaitu nilai pembelian harta atau aset. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu silahkan rekan download dan install aplikasi Form Viewer. Jadi di sini silahkan rekan download Form Viewer melalui link di deskripsi video tutorial ini. Kemudian lakukan install Form Viewer tersebut. Untuk cara installnya, begitu sudah berhasil download untuk Form Viewer, silahkan double klik file installer, kemudian jalankan installernya. Kemudian jika ada langkah seperti ini, silahkan klik next. Kemudian pilih I accept the term in the license agreement. Pilih opsi tersebut, kemudian klik next. Kemudian klik next kembali. Lakukan proses install sampai dengan selesai. Jadi seperti ini. Jika sudah, klik finish. Nah, selanjutnya yaitu cara lapor e-form melalui JP Online. Jadi setelah kita berhasil menginstal e-form viewer, maka selanjutnya kita bisa login atau melaporkan SPT tersebut melalui JP Online.
Oke, langkahnya yaitu silahkan masuk ke website DJP Online, silahkan buka browser Anda, kemudian masukkan alamat djponline.pajak.go.id, kemudian silahkan masukkan 15 digit NPWP, password, dan kode keamanan. Kemudian silahkan klik login. Jika sudah, maka rekan akan masuk ke halaman beranda. Jadi untuk menunya seperti ini biasanya ada beberapa menu yang muncul. Ini contohnya seperti ini. Kita langsung saja mengklik untuk pelaporan secara e-form. Oke, kita klik, kemudian maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih tidak, karena memang untuk 1770S ini hanya berasal dari satu pemberi kerja saja dan bukan pekerjaan bebas. Silahkan klik tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kita jawab tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Karena formulir 1770 adalah lebih dari 60 juta, maka kita pilih tidak. Selanjutnya akan muncul opsi e-form SPT 1770S. Silahkan klik tombol tersebut. Selanjutnya akan masuk ke data formulir. Di sini untuk tahun pajak silahkan klik atau silahkan pilih tahun 2018, karena memang kita akan melaporkan SPT tahunan tahun 2018. Kemudian untuk status SPT, karena baru pertama kali, kita pilih untuk status normal. Oke, kemudian silahkan klik kirim permintaan. Begitu rekan klik kirim permintaan, rekan akan mendapatkan kode verifikasi di email yang masuk nanti ke email, sehingga nanti bisa kita masukkan ketika akan submit SPT laporan tersebut. Oke, jika sudah, maka akan file e-formnya akan terdownload di browser seperti ini. Silahkan double klik formulir tersebut atau silahkan buka folder hasil download tersebut. Jadi seperti ini, ketika kita buka foldernya, silahkan double klik file tersebut, maka akan masuk ke halaman seperti ini. Kita akan masuk ke formulir e-formnya untuk SPT tahunan 1770S pada bagian 2. Nah, keunggulannya e-form ini, kita tidak tergantung pada jaringan. Jadi kita bisa mengisi secara offline dulu, kemudian jika sudah lengkap dan benar, maka kita langsung bisa submit dengan jaringan koneksi internet. Jadi keunggulannya itu. Oke, kita untuk formulir 1770S pada bagian 2. Di sini kita isi, jika tadi untuk bukti potong PPh pasal 21 final dari honorarium. Jadi misalkan kita mendapat honor atau pesangon atau mungkin atas hadiah undian, di mana semuanya transaksi tersebut dikenakan PPh final, PPh 21 final atau PPh final, maka kita bisa melaporkan dalam bagian A di formulir 1770S bagian 2 ini. Nah, di sini untuk contohnya kita isi untuk honorarium atas beban APBD. Di sini kita isi DPP-nya. Kemudian karena PPh terutangnya memang tidak terutang karena golongan 2, maka tidak ada PPh-nya, tapi tetap diisi. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian B untuk daftar harta pada akhir tahun, kita isi sesuai dengan daftar harta yang kita miliki atau sudah menjadi hak kita. Untuk menambahnya, untuk menambah item harta, silahkan pilih tanda plus atau minus untuk mengurangi, untuk menghapus. Jika untuk menambah, pastikan rekan mengisi semua kolom ini, karena ketika tidak diisi maka akan error. Nah, di sini untuk kode harta, silahkan rekan pilih sesuai kode harta. Banyak sekali itemnya, silahkan rekan pilih. Misalkan di sini untuk sepeda motor, kita pilih kode harta 042 sepeda motor. Kemudian nama hartanya kita isi sepeda motor, tahun perolehannya, tahun belinya kita isi, kemudian harga perolehan, kemudian keterangan kita isi sesuai keterangan yang sebenarnya. Oke, jika sudah, untuk pada bagian B, kita menginjak pada bagian C. Nah, pada bagian C ini yaitu kewajiban utang pada akhir tahun. Nah, di sini untuk kewajiban utang pada akhir tahun, kita isi misalkan di sini untuk kode utangnya kita pilih 101,
nama pemberi pinjamannya siapa, kemudian alamatnya, kemudian tahun peminjaman, serta jumlah pinjaman pada akhir tahun. Oke, jika ingin menambah silahkan klik tanda plus, atau jika ingin mengurangi kita pilih minus. Jika sudah, kemudian kita menginjak pada bagian selanjutnya, yaitu pada bagian D, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Nah, di sini untuk daftar susunan anggota keluarga, makanya kita tadi pada bagian yang perlu disiapkan, yaitu salah satunya itu daftar daftar kartu keluarga ya. Jadi di sini fungsinya yaitu untuk memudahkan kita ketika mengisi ini. Di sini kita isi sesuai daftar tanggungan kita. Di sini misalkan kita statusnya K2, yaitu kawin 2 tanggungan. Kita isi dengan nama istri dan 2 anak. Pastikan untuk mengisi kolom-kolom ini, kolom untuk NIK harus diisi. Semua kolom harus diisi supaya nanti tidak terjadi error. Untuk menambah item bisa silahkan rekan klik tanda plus, atau untuk menghapus silahkan klik tanda minus. Kemudian jika sudah, kita klik tombol selanjutnya. Jika sudah klik tombol selanjutnya, maka kita akan masuk ke formulir selanjutnya. Nah, di sini pada bagian A, formulir selanjutnya, ada isian penghasilan neto dalam negeri lainnya. Tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Di sini ada bunga, royalti, sewa, penghargaan, keuntungan, atau penghasilan lain. Jika memang tidak ada, silahkan lewati. Kemudian pada bagian B, di sini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, di mana yaitu itemnya bantuan, sumbangan, hibah, warisan, bagian laba, klaim asuransi, beasiswa, penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Jika memang tidak ada, silahkan klik next, atau silahkan lanjutkan pada bagian selanjutnya, pada bagian C. Nah, di sini untuk pada bagian C, yaitu daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Jadi di sini silahkan rekan isi dengan NPWP pemotong sesuai bukti potong yang tertera dalam bukti potong PPh pasal 21. Kemudian nama pemotongnya, kemudian nomor buktinya, tanggal bukti potongnya, terus kode pasalnya itu PPh pasal 21, kemudian jumlah PPh yang sudah dipotong. Untuk menambah jumlah daftar pemotongan tersebut, silahkan klik tanda plus atau minus untuk mengurangi. Jika sudah, kita lanjutkan pada bagian selanjutnya dengan mengklik tombol selanjutnya. Oke, maka kita akan masuk ke halaman induk. Di sini untuk halaman induk maka akan terisi untuk NBP, nama pekerjaan akan terisi secara otomatis. Untuk nomor telepon silahkan lengkapi nomor telepon yang kita miliki sesuai data kita. Jika sudah, maka kita isi untuk item kolom nomor 1, yaitu penghasilan neto. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Maka kita isi sesuai jumlah penghasilan neto kita yang terdapat dalam bukti potong. Jika sudah, maka kita lanjut scroll ke bawah. Di sini kita sudah isi otomatis. Untuk penghasilan netonya, penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak ada, kita kosongi. Kemudian pada nomor 4, yaitu jumlah penghasilan itu akan terjumlah secara otomatis. Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian B, yaitu penghasilan tidak kena pajak, kita isi sesuai PTKP yang ada dalam bukti potong. Di sini PTKP-nya yaitu K2. Maka kita pilih opsi K, kemudian kita pilih 2 angka, kita pilih angka 2 K2. Otomatis maka akan terisi dengan PTKP yaitu 67.500. Otomatis akan melakukan penghitungan di mana hasilnya yaitu antara PPh terutang dengan PPh yang dipotong adalah sama, sehingga statusnya nihil. Oke, status nihil artinya yaitu antara jumlah PPh terutang dengan kredit pajaknya yang dipotong adalah sama. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, diisi pada bagian G kita isi dengan fotokopi formulir atau hasil scan formulir 1721 atau bukti potong 1721 A1 atau A2, kita centang.
Kemudian untuk tanggalnya kita isi sesuai tanggal pelaporan. Nah, selanjutnya pada tombol pada bagian atas selesai kita pilih tombol selesai atau kita klik tombol selesai. Oke. Nah, ketika diklik tombol selesai, silahkan rekan buka email dan pastikan kode verifikasi sudah masuk ke email. Kita copy kode verifikasi tersebut. Kemudian kita buka kembali e-form tadi. Nah, di sini untuk kode verifikasi silahkan isikan atau pastekan kode yang berasal dari email tersebut. Kemudian di sini untuk unggah lampiran silahkan rekan scan bukti potong A1 1721 A1 atau A2 Anda, kemudian unggah upload di sini. Kemudian silahkan masukkan kode verifikasi tadi yang masuk ke email, kemudian klik submit. Maka pastikan ketika mengklik submit tadi rekan sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Maka akan muncul opsi muncul informasi seperti ini. Submit SPT berhasil, cek email Anda untuk tanda bukti penerimaan elektronik. Silahkan klik OK. Nah, silahkan cek email dan pastikan rekan sudah mendapatkan bukti penerimaan elektronik SPT seperti ini contohnya. Oke, jika rekan sudah menerima bukti penerimaan elektronik, maka rekan sudah berhasil melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770S. Oke, demikian tutorial cara lapor SPT tahunan 1770S melalui e-form. Jangan lupa subscribe dan like channel kami, channel SPT Online, untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Salam sukses selalu dan terima kasih.